Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Maulidia Tiffany Alvin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara, yang saya hormati teman-teman sekalian dan pemirsa sekalian yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang dengan adanya ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Ifatun Naziah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato singkat tentang manfaat berdoa. Pemirsa yang berbahagia, pada dasarnya kita sebagai makhluk yang lemah tidak dapat menguasai diri kita sendiri. Makanya kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Tapi tidak hanya itu saja, Allah pun berjanji akan mengabulkannya. Jangan sampai tak berdoa kepada Allah Ta'ala seakan tidak merasa butuh pada Sang Pencipta. Kalau kita tidak butuh sama Allah, itu artinya kita sombong. Karena dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya, doa merupakan media untuk kita meminta pertolongan kepada Allah. Dan tidak ada yang lebih mulia bagi Allah selain doa. Lalu, apa manfaat dari doa? Yang pertama, menjadi lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Karena Allah membantu kita. Ya, supaya kita tidak gampang putus asa. Karena di zaman sekarang ini banyak yang gampang patah hati, depresi, sampai bunuh diri. Karena dia merasa tidak ada sandaran dan harapan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita kuat, kalau kita percaya akan kekuatan doa, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah mengabulkannya. Maka sangat mungkin Allah mengubah takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Karena kata Rasul, tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali dengan doa. Lalu, bagaimana supaya doa kita diijabah sama Allah? Yaitu dengan memenuhi adab dalam berdoa. Meminta sama orang saja kita harus pakai adab, apalagi sama Allah. Adapun adabnya yaitu ikhlas karena Allah, suci lahir dan batin, tidak memakai dan memakan yang haram, khusyuk dan yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Tapi ingat, jangan terburu-buru. Dalam hadis riwayat Ahmad,
Doa ini bisa saja dikabulkan secara cepat, artinya dalam waktu yang dekat atau selama ia hidup di dunia atau nanti di akhirat. Misalnya, kita minta sama Allah, "Ya Allah, semoga kami diberikan rizki yang banyak. Amin." Walaupun Allah tidak mengabulkan, maka Allah akan mencukupkan dan akan dijauhkan dari keburukan. Jadi pemirsa sekalian, kita harus terus berdoa kepada Allah, yakin dan sabar, karena Allah tahu pasti apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Demikian pidato singkat tentang manfaat berdoa. Walaupun singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila dalam penyampaian pidato saya terdapat salah kata maupun perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ifatun Nazia pamit undur diri. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.